Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kami yang sedang belajar pada pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Bertemu lagi dengan Mr. Cersugo pada pembelajaran seni budaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu menyajikan karya seni rupa. Tentunya kamu sudah belajar dan sudah mengerti apa itu seni rupa. Jika sudah mengerti dan sudah memahami apa itu pembagian seni rupa dan pengertian dari seni rupa, nanti tolong kamu jawab di kolom komentar di bawah ya. Pada pagi hari ini, Mister akan menyajikan satu bab, yaitu karya seni rupa. Seni rupa adalah seni yang bisa kita lihat dan bisa kita raba dan memiliki tekstur serta memiliki keindahan. Di dalam sebuah karya seni rupa, berdasarkan fungsinya, maka seni rupa itu dibedakan menjadi dua, yakni seni rupa terapan dan seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seni rupa murni hanya memiliki fungsi sebagai hiasan, sebagai penambah estetik, dan sebagai penambah keindahan-keindahan untuk memberikan kesan terindah dan kenyamanan bagi peminat dan yang menikmati hasilnya. Jadi seni rupa itu dibedakan berdasarkan dua, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Di dalam seni rupa murni kita bisa menemukan contoh-contohnya, diantaranya ada gambar, ada lukisan, ada kaligrafi, ada mozaik, dan ada beberapa bentuk-bentuk lain yang mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti poster, pamflet, baliho, dan papan reklame. Sedangkan kalau seni rupa terapan, kita bisa rasakan, kita bisa melihat, kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerabah, seperti piring, seperti kursi rotan, meja rotan, dan perkakas-perkakas rumah tangga lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu subbab dari seni rupa itu, yakni adalah seni rupa murni. Pada pembagiannya, seni rupa murni itu dibedakan berdasarkan bentuk-bentuknya. Contoh saja dari lukisan. Lukisan itu memiliki beberapa aliran. Aliran-aliran lukisan yang ada di Indonesia dan dikenal sampai sekarang ada beberapa, diantaranya adalah ada naturalis. Naturalis itu adalah aliran lukisan yang mengangkat tentang tema alam, hutan, gunung, lembah, pegunungan, dan alam semesta natural, tentang alam yang ada. Kemudian ada aliran seni lukis yang mengangkat tentang tema kubistis, yang bentuk-bentuk gambarnya berbentuk geometris, berbentuk bidang, dan berbentuk bangun. Ada juga aliran-aliran lukis yang mengangkat buat temanya adalah tema-tema romantisme, tentang percintaan, tentang kisah, dan tentang romantis-romantis lainnya. Bahkan ada juga yang mengangkat sebuah tema tentang aliran seni lukis ini adalah aliran abstraksionisme. Abstraksionisme itu adalah yang dimaksud adalah gambar yang dibuat oleh seorang pelukis yang makna yang terdapat di dalamnya hanya sang pelukis yang memahaminya. Dari aliran-aliran inilah maka terbuatlah sebuah gambar yang indah yang dipadu-padankan dengan warna. Melukis sendiri berbeda dengan menggambar. Kalau menggambar itu menggunakan media pensil dan kertas, sedangkan melukis menggunakan media kanvas dan cat air. Sehingga yang membedakan antara melukis dan menggambar itu terletak pada media yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa. Dalam karya seni rupa, maka berdasarkan kegunaan tadi kita sudah membahas bahwa ada sebagai fungsi pakai dan ada juga sebagai fungsi hias. Berdasarkan dimensi, maka seni rupa itu dibagi dua, yakni 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan saja, sedangkan 3 dimensi kita bisa melihat dari beberapa sisi, yakni dari depan, kiri, kanan, dan memiliki tinggi. Perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi terletak pada ruangnya atau pada volume yang ada pada hasil karya seni rupa. Tentunya kamu bertanya-tanya, apa sih unsur-unsur dari seni rupa itu? Sehingga kita bisa memaknai dan kita bisa mempersiapkan seni rupa sedemikian baik. Seni rupa memiliki unsur-unsur yang pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian tekstur, terang gelap, dan warna. Semua ini akan dipadu-padankan sehingga menghasilkan satu wujud yang bagus dan indah dan mampu dinikmati oleh peminat dari setiap hasil karya yang dikerjakan dalam seni rupa. Di Indonesia sendiri dikenal adalah perupa-perupa yang begitu terkenal. Salah satu karya seni rupa Indonesia yang berdiri tegak, bahkan yang memiliki nilai arsitektur yang tinggi adalah candi. Kenapa dikatakan seni rupa? Karena memiliki fungsi yang sangat baik sebagai
fungsi hias, dia juga memiliki fungsi pakai sebagai media pada pelaksanaan peribadatan umat-umat tertentu. Seni bangunan, seni relief, bahkan di Indonesia sendiri banyak sekali karya-karya seni rupa yang bisa kita temukan. Di antaranya adalah anyaman. Orang tua zaman dulu, mereka menggunakan pan dan berduri untuk membuat keranjang, untuk membuat tikar, untuk membuat tas, dan itu digunakan dalam kehidupan mereka untuk bertransaksi dengan yang lain, dan itu menjadi sebuah budaya dan warisan yang diturunkan kepada generasi dan terus berkembang sampai sekarang, yaitu menganyam. Dan ini adalah hasil karya seni rupa Indonesia yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Dan bukan hanya menganyam saja, ada juga menenun. Tentunya kamu sudah tahu beberapa tenunan-tenunan yang sungguh terkenal di Indonesia. Di Sumatera Utara misalnya, tenunan ulos yang merupakan simbol dan ciri khas dari daerah Batak. Dan itu sudah mendunia. Nah, ini adalah karya-karya seni rupa Indonesia yang berkembang dan sifatnya turun-temurun ke generasi dan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Pada kesempatan pagi hari ini, seni rupa merupakan hasil dan wujud. Tentunya bukan berasal dari mana-mana, tetapi dari sebuah gagasan ide yang dituangkan dalam sebuah karya sehingga menghasilkan wujud nyata yang bisa kita rasakan lewat rabaan dan bisa kita buktikan lewat indera penglihatan. Jadi seni rupa ini dibuktikan berdasarkan apa yang dibuat dan kita bisa melakukannya dan kita bisa langsung merasakannya hasil yang didapat dari karya seni rupa tersebut. Di pagi hari ini, Mister akan membawa kamu dalam satu pemikiran bahwa dalam seni rupa itu kita bisa melihat keragaman-keragaman yang kita temukan di sekitar kita. Salah satu keragaman-keragaman yang kita bisa lihat adalah dari bentuk-bentuknya. Mister akan membahas satu karya seni rupa yang memiliki bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk yang kita lihat dari karya seni rupa di Indonesia, kita bisa lihat dari beberapa bentuk. Pertama, rumah adat Indonesia seringkali mungkin ya kamu tidak sadar ketika memperhatikan Indonesia dikenal dengan motif. Motif-motif yang ada di Indonesia sangat kaya, tetapi ada 4 motif yang paling mendasar di Indonesia, yakni adalah motif figuratif, motif flora, motif fauna, dan motif geometris. Motif-motif ini yang melekat erat pada kehidupan masyarakat Indonesia, terbukti dari seni bangunannya, bahkan terbukti dari semua perkakas rumah tangga, bahkan dari gaya busana atau pakaian yang dikenakan sehari-hari. Misal saja seni rupa murni yang ada di Indonesia yang memiliki fungsi pakai, yang memiliki keindahan motif seperti batik. Batik memiliki motif-motif yang indah. Motif-motif yang indah itu tertuang dari 4 elemen tadi. Bisa flora, bisa fauna, bisa geometris, atau figuratif. Nah, apa yang kita bisa lihat? Dari figuratif adalah bentuk-bentuk manusia yang digambar atau dilukis atau diukir dalam sebuah karya. Misal, apa? Relief, ukiran. Daerah-daerah penghasil ukir di Indonesia yang terkenal seperti Jepara. Relief di dinding candi. Kemudian ada motif flora, seperti di mana? Di baju batik atau di kain-kain panjang yang biasanya digunakan oleh perempuan-perempuan Indonesia. Kemudian motif fauna, biasa kita lihat di rumah-rumah ada tradisional. Biasanya ada gambar buaya, ada gambar burung, ada gambar binatang-binatang lain yang menyimbolkan status dan kasta tertentu pada penghuni rumah yang disimbolkan pada pahatan-pahatan. Kemudian ada gambar-gambar figuratif yang merupakan penghormatan atau merupakan simbol bahwa keturunan tersebut memiliki hubungan terhadap keturunan sebelumnya. Mungkin ini kita bisa lihat di dinding-dinding rumah adat yang ada di Indonesia. Ini contoh-contoh konkret yang memang memperkaya dan memperindah karya seni rupa yang ada di Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, karya seni rupa tidak hanya bisa dibicarakan lewat kata-kata, tetapi harus dibuat dalam tindakan nyata, yakni mulai membuatnya
dan mulai untuk meracik istilahnya atau memadupadankan menjadi sebuah karya. Kamu bisa mulai dengan menggunakan barang-barang bekas, misalnya dari koran bekas atau majalah bekas. Kamu bisa buat menjadi satu karya seni rupa yang indah untuk kamu daur ulang, bisa menjadi sebuah bunga yang indah yang dirangkai sehingga kamu bisa menikmati keindahannya yang akan kamu suguhkan dan dinikmati oleh orang lain juga. Pada kesempatan pagi hari ini, menggambar merupakan sebuah bentuk ekspresi jiwa manusia. Karena di dalam gambar itu mengandung warna, dan warna ini memberikan kesan kenyamanan kepada setiap penglihat atau kepada setiap peminat ketika melihat hasil karya-karya kita. Karena gambar merupakan salah satu bentuk ekspresi dari pembuat yang dia tuangkan lewat warna dan media yang ada, sehingga orang yang melihat merasakan apa yang dirasakan oleh sang pembuat. Jadi energi yang dipancarkan lewat karya-karya gambar atau karya-karya lukis itu mampu memberikan kesan tersendiri kepada sang peminatnya. Nah, untuk anak-anakku sekalian sedang belajar pada pagi hari ini, karya seni rupa kita sudah bahas dan sudah diulas sedemikian rupa. Begitu banyak karya seni rupa yang ada di Indonesia, khususnya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perkakas rumah tangga, mulai dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, melestarikan budayanya, menganyam, menenun, dan lain sebagainya. Ini merupakan kekayaan Indonesia yang perlu dan patut kita banggakan. Untuk itu kepada kamu seluruhnya, kamu harusnya memahami beberapa karya-karya seni rupa yang seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah Mister uraikan pada pelajaran pertama tadi, bahwa di dalam pembuatan seni rupa itu ada seni lukis yang memang mengandung beberapa aliran. Ada aliran naturalisme, yaitu tentang alam, ada aliran kubistis, ada aliran romantis, ada aliran abstraksionisme. Tentunya kamu bertanya, dimulai dari mana dengan menggambar itu? Pertama, ketika kita memulai, kita harus membuat sketsa. Sketsa itu adalah dasar dari kita membuat bentuk awal untuk sebuah gambar. Atau kata lainnya, berdasarkan kata si orang seniman nih, kata lainnya adalah coretan-coretan awal. Nah, coretan-coretan awal ini yang akan memberikan kita haluan untuk mengarahkan kita ke hasil yang lebih maksimal nantinya. Kepada seluruh siswa-siswi kami yang sedang belajar pagi ini, kiranya kamu bisa memahami pesan singkat ini dan pembelajaran seni rupa, supaya kamu bisa melakukannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan kamu bisa membedakan seni rupa itu dari bentuknya, dari dimensinya, dari fungsinya, dan dalam kegunaannya sehari-hari. Dalam pembentukan sebuah karya seni rupa, maka dibutuhkan ide dan gagasan, karena setiap perupa pasti akan menghasilkan rupa-rupa hasil seni rupa yang berbeda. Karena apa yang bisa diciptakan berbeda dengan diciptakan oleh orang lain. Itulah keunikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi karya seni rupa itu adalah sebuah anugerah terindah sebenarnya dalam kehidupan seniman, karena masing-masing memiliki keunikan karya seni rupa tersendiri. Walaupun bentuknya sama, tetapi pasti saja ada yang berbeda. Kenapa? Karena ditedakan oleh tangan manusia yang memiliki kekayaan yang beragam dan beraneka macam-macamnya. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi kami, tetap semangat di rumah dalam pembelajaran pagi ini. Tetap usahakan untuk ingin tahu dan terus menggali potensi dalam diri kamu, karena di dalam diri kita mengandung beberapa karya-karya yang sungguh luar biasa ketika kita membukannya untuk mengetahui hal-hal baru. Sukses selalu untuk kamu, jangan lupa belajar dan semangat. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat pagi, sehat selalu.